Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar Ananda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, salam sehat dari kami di sini untuk Ananda yang ada di rumah. Nah, SMK bisa hebat, SMK bisa hebat. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Tata yang sudah langsung hadir di kelas kita hari ini, dan juga kepada Ananda yang sudah ikut hadir pada pembelajaran kita hari ini. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber kita, itu Ibu Siska Sukmawati. Ya, Ananda? Nah, Ibu Siska ini adalah penyuluh hukum kita yang bertugas di Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau, yang mana mungkin Ananda sering mendengar atau pernah mendengar di radio maupun di lokal kita. Beliau sering diundang dalam acara yang tentunya berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum. Nah, Ananda, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, mana topiknya itu semangat dengan semangat kemerdekaan menuju generasi peduli HAM. Ya, Ananda, Ananda sudah belajar sebelumnya bahwasanya kita pernah belajar mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana kita membahas mengenai apa itu konsep HAM, kewajiban asasi manusia, substansi HAM, kemudian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan bagaimana juga upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Nah, mungkin lebih jelasnya kita langsung saja persilakan kepada narasumber kita yaitu Ibu Siska Sukmawati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, apalagi ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, dan kita sudah di ujung hari menunggu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan bergabungnya Bu Heni. Iya, sama-sama Bu Siska. Mungkin langsung saja Bu Siska bisa memberikan paparannya Bu Siska. Siap, terima kasih Bu Heni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, di tengah pandemi dan kita masih berada di rumah masing-masing, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Alhamdulillah kita tetap sehat. Mudah-mudahan rasa syukur ini kita wujudkan dengan semangat bersama mengisi hari-hari kita dengan hal-hal positif. Dan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Heni yang menjadwalkan kita kumpul bersama generasi zaman now. Ini pelajar-pelajar zaman now ya. Selasa saya kembali muda nih Bu Heni, ketemu anak-anak muda. Ya, mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan ini membawa semangat baru. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Heni tadi, saya hanya ingin berbagi karena sesungguhnya anak-anakku semua ini sudah belajar banyak dari Bu Heni. Nah, hari ini dengan tema kita yang luar biasa, saya ingin mengajak Anda, siswa-siswa SMK Negeri 2 untuk menyemangati diri karena Andalah calon penerus kami. Siapa yang akan jadi guru pengganti Bu Heni, siapa yang akan menjadi penyuluh hukum, atau siapa yang akan menjadi orang-orang berikutnya untuk mengisi pemerintahan ini. Dan tentunya setiap lini kehidupan kita, karena kita manusia, nggak bisa terlepas dari hak asasi manusia. Dan alhamdulillah ini menjadi mata pelajaran yang memang masih masuk dan seharusnya memang terus dibahas agar dia bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini bukan mata kuliah yang sulit,
Tapi ini juga bukan mata kuliah yang gampang, karena kita akan melihat bagaimana implementasinya. Nah, saya yakini anak-anak semua sudah mempelajari hak asasi manusia itu apa. Kemudian juga apa yang menjadi dasar. Kita punya Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia. Saya coba share bahan saya ya. Boleh nggak saya share bahan? Boleh, silakan Bu. Oke, saya coba cari bahannya dulu. Iya, Bu. Host disable participants screen sharing. Saya nggak bisa sharing nih kayaknya, tapi nggak apa-apa kalau nggak bisa share bahan saya, nanti saya akan share dengan cara lain ke Bu Heni, mungkin bisa jadi bahan pembelajaran juga untuk anak-anak kami, begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, sudah Anda ketahui bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia, bahkan semenjak dia berada dalam kandungan. Belum lahir pun dia sudah berada di dalam kandungan, maka dia mempunyai hak. Masa sih Bu belum lahir udah punya hak? Iya. Kondisi apa yang membuktikan bahwa dia punya hak? Kita tidak boleh mengaborsi janin yang ada dalam kandungan kecuali karena satu kondisi yang membahayakan ibunya, dan itu diketahui oleh tenaga medis. Bukan makanya kalau ada yang menggugurkan anak, nah itu bisa dikena pidana begitu. Nah, apalagi generasi zaman now. Nah, di sini selain kita membahas tentang hak asasi manusia, saya juga nanti akan sharing bagaimana kita menghadapi zaman ini dan bagaimana harusnya remaja, harusnya pelajar itu ikut bersama menjaga dirinya untuk terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika kesusilaan kita. Nah, beranjak dari bahwa manusia itu sudah memiliki HAM itu sejak bahkan dia dalam kandungan, dalam realitanya tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika anak dalam janin itu tidak boleh digugurkan, tidak boleh ada yang namanya aborsi kecuali diizinkan oleh pihak medis dan alasan yang memang mendukung. Nah, dalam sisi hukum lainnya, ketika seorang suami atau seorang bapak meninggal dunia dan kondisi hari itu istrinya masih mengandung, istrinya sedang hamil, dalam pembagian harta warisan, maka anak yang berada di dalam kandungan ibunya harus mendapatkan bagian hitungan pembagian warisan, meskipun dia belum dilahirkan. Nah, itu menunjukkan bahwa sejak dia dalam perut pun, dia sudah mempunyai hak asasi manusia. Nah, jadi hak asasi manusia itu seperti yang Anda sudah ketahui, sudah dibahas detail nih ya, pasti sama Bu Dini, adalah hak yang diberikan oleh Tuhan, dimiliki oleh manusia sejak dia lahir dan harus dijunjung tinggi. Nah, ini dikuatkan oleh Declaration of Human Rights yang setiap tanggal 10 Desember kita peringati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Dan untuk Indonesia, kita punya Undang-Undang HAM, Undang-Undang nomor berapa? Ayo, ada yang ingat? Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, maklum ya, kalau penyuluh hukum pasti ngobrolnya ada dasar hukumnya begitu. Jadi negara kita sejak 99 setelah reformasi undang-undang ini dikeluarkan. Kalau dulu bisa dibilang kita punya aturan tapi tidak dalam satu undang-undang, tapi sudah diatur di dalam konstitusi kita. Apa konstitusi kita? Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian semenjak kita reformasi di tahun 1999 negara menuangkan hak asasi manusia dalam suatu undang-undang yang khusus, yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Nah, bicara tentang itu, nah kalau kita bicara tentang HAM gitu ya, yang merupakan hal yang diberikan oleh Tuhan secara kepada kita, nah maka itu adalah hak yang memang harus dipenuhi dan harus diberikan gitu ya, harus diberikan kepada semua manusia begitu. Nah, di dalamnya itu mulai dari hak mendapatkan Anda punya nama yang baik, kemudian mendapatkan kewarganegaraan, dan itu dilindungi oleh negara. Makanya kalau ada anak yang belum punya akte kelahiran,
maka catatan sipil akan memberikan akte kelahiran kepada anak tersebut untuk mendapatkan hak selanjutnya, hak sekolah, hak pendidikan, bahkan untuk anak pun ada hak bermain. Nah, di sisi ini kita ingin melihat semua hak itu telah diberikan atau belum. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, ada hal pencegahannya, ada hal penegakannya, kemudian ada hambatan dalam pelaksanaannya. Tapi yang perlu dikunci adalah ketika kita bicara kenapa negara ini negara hukum. Nah, salah satu ciri negara hukum harus memenuhi hak asasi manusia. Itu wajib. Jika suatu negara mengatakan bahwa dia adalah negara hukum, maka harus ada penegakan hak asasi manusia di dalamnya. Nah, untuk Indonesia kita sudah melakukannya dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kita juga punya Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nah, tapi ternyata pelaksanaan ini tidak cukup dilaksanakan oleh level tertinggi saja, dan bahkan jujur saja banyak mungkin termasuk Anda nih generasi zaman now yang cerdas-cerdas dan bisa menganalisa dengan baik, apalagi hari ini ya, dunia dalam genggaman, semua bisa buka handphone, bisa searching, bisa segala macam. Dan saya ingin bagi pengalaman nih ke Anda ya. Saya pernah melakukan penyuluhan di Kabupaten Karimun kebetulan. Itu pesertanya adalah 200 orang pelajar se-Kabupaten Karimun yang hadir di aula kantor Bupati Kabupaten Karimun, memberikan materi tentang pencegahan kenakalan remaja oleh remaja. Nah, ketika saya menyampaikan bahwa nih untuk Anda juga ya, remaja cegah, jangan nakal, jangan lakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, jangan melakukan seks bebas, pornografi, porno aksi, narkoba, kenakalan-kenakalan remaja yang memang hari ini sangat memungkinkan Anda untuk lakukan. Tapi hidup adalah pilihan. Anda yang harus menentukan akan jadi apa. Banyak pun orang yang akan memberikan masukan kepada Anda, Bu Heni, orang tua Anda, hari ini saya ikut bergabung. Tapi kalau Anda tidak ingin merubah diri Anda, maka Anda tidak akan jadi apa-apa. Tapi tidak ada pun saya, tidak ada pun guru Anda, tidak ada pun orang tua Anda, kalau Anda bertekad untuk melakukannya, maka itu akan Anda lakukan. Jadi semua kembali kepada diri Anda. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa menambah motivasi Anda untuk memilih jalan terbaik, mengisi hari-hari Anda, dan juga tetap ingat hak asasi manusia. Saya ingat kejadian itu ketika saya utarakan materi itu, ada seorang siswa yang bertanya, kelas 2 SMA, dia bilang, Bu Siska, Ibu hari ini datang ke kami, 200 orang siswa di sini. Ibu sampaikan kepada kami, jangan nakal ya, jangan narkobaan ya. Saya mau tanya Bu, katanya, apakah Ibu pernah melakukan penyuluhan kepada para pejabat? Karena realitanya, banyak pejabat yang selingkuh, banyak pejabat yang korupsi. Mereka jauh lebih nakal daripada kami. Wah, rasanya saya tuh tertampar-tampar begitu ya mendengar pertanyaan itu. Nah, ketika Anda melihat contoh buruk, terus Anda katakan nggak ada contoh baiknya, Bu, pemerintah aja buruk, misalnya begitu. Sekarang saya mengajak Anda, kalau Anda belum melihat contoh baik, ayo, kenapa bukan kita yang menjadi contoh baiknya? Kitalah yang memulai contoh baik itu. Jadi memang ini pelanggaran HAM, dan mungkin Bu Heni sudah jelaskan terkait bahwa semua pelanggaran hukum itu pasti melanggar HAM. Jadi pelanggaran-pelanggaran HAM itu untuk bisa dibatasi, untuk bisa dicegah, dibuatlah aturan-aturan hukumnya agar dia menjadi sesuatu yang bisa ditindak. Seperti misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, di situ mengatur tentang bagaimana negara melindungi anak. Kemudian ada Undang-Undang Pencegahan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang penghapusan KDRT. Nah, itu juga pelanggaran HAM. Kemudian ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya juga mengatur bagaimana anak itu tidak boleh disidang sesuai dengan orang dewasa, tapi dengan cara tersendiri, sistem peradilan khusus anak. Nah, ini aturan-aturan yang membuat
HAM itu bukan hanya sebagai pelanggaran HAM, tapi juga masuk kepada pelanggaran hukum. Notabene-nya semua pelanggaran hukum pasti melanggar HAM, tapi belum tentu semua pelanggaran HAM itu merupakan pelanggaran hukum. Nah, makanya misalnya mungkin ini Bu Heni udah banyak ngobrol ya, saya hanya sedikit mengingatkan saja. Bagaimana kalau di sekitar rumah kita ada tetangga yang parkir sembarangan di halaman rumah kita. Padahal itu halaman kita juga mau parkir, dia duluan parkir nih misalnya gitu ya. Atau dia parkir motor, kita sudah parkir dalam, kita mau keluar nggak bisa keluar motor kita. Atau hal lainnya, hari Minggu pada suka-suka karaokean, suaranya besar banget, padahal kita lagi sakit gigi nih gitu kan. Nah ini juga pelanggaran HAM sebenarnya. Nah bagaimana kita menjadi warga masyarakat yang bisa mengingatkan sesama, memulai dari diri kita untuk bisa melaksanakan HAM ini dengan baik. Jadi siapapun bisa jadi pelanggar HAM, siapapun bisa menjadi siapa? Menjadi orang yang taat pada aturan hukum, karena kita manusia hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan adik, dengan kakak, dengan ibu, dengan papa, dengan orang tua kita, atau bahkan dengan pembantu rumah tangga kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa berbagi ini, dan sesuai dengan tema kita, semangat memperingati hari kemerdekaan ini menjadi generasi yang peduli terhadap hak azazi manusia. Jadi nggak harus jadi guru dulu, nggak harus jadi penyuluh dulu, nggak harus jadi polisi dulu, nggak harus jadi jaksa atau penegak-penegak hukum lainnya baru bisa menegakkan HAM, tapi kepedulian, pengertian, Anda paham apa itu HAM sehingga Anda bisa berbagi ke orang-orang di sekitar Anda dan bisa mengajarkan, tapi tentunya dengan bahasa yang santun, dengan siapa Anda bicara untuk bisa mengajak, dimulai dari tempat yang kecil. Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat di mana hukum dan HAM itu mulai ditegakkan. Kalau saya berharap anak saya menjadi anak yang sadar hukum, anak yang taat hukum, maka saya harus menjadi contoh terlebih dahulu untuk anak saya. Iya nggak sih? Sekarang kita coba buktikan yuk, benar nggak bahwa anak itu mencontoh orang tuanya. Dan mencontoh itu tidak bisa hanya dengan kata-kata. Saya tidak bisa nyuruh anak saya sholat kalau saya nggak ikutan sholat. Jadi orang tua harus lebih dulu memberi contoh. Begitu juga dengan Anda. Anda ingin mengajak orang untuk berbuat baik, maka Anda harus lebih dulu melakukannya. Karena orang cenderung meniru daripada mendengarkan. Percaya atau percaya? Terpaksa percaya ya. Iya. Ya, sekarang semua aktifkan video. Kita buktikan bahwa orang cenderung meniru daripada mendengarkan. Kita sama-sama aktifkan semua video. Tiru apa yang dengarkan apa yang saya sampaikan, kita sama-sama melakukannya ya. Yuk kita sama-sama pegang hidung. Ayo sama-sama pegang hidung. Oke, sama-sama pegang hidung. Ayo sama-sama kita pegang mata. Mata kita sebelah, kita pegang. Oke. Sama-sama pegang telinga. Oke, sama-sama pegang siku. Sama-sama kita pegang siku. Ayo, sama-sama kita pegang siku. Sudah ada yang ikut saya pegang dagu. Nah, cenderung kita pasti akan meniru, bukan mendengarkan. Kita akan meniru ya. Nah, ini uji membuktikan bahwa berkata-kata itu mudah. Tapi bagaimana menjadi contoh untuk orang-orang di sekitarnya, karena cenderung meskipun saya mengajarkan anak saya untuk sholat, kalau saya tidak sholat, maka anak saya tidak akan sholat. Nah, ini mudah-mudahan menjadi penyemangat Anda. Dan hari ini, kalau berbicara Bu Heni, kalau saya habis waktu, sampaikan. Karena Bu Penyu ini ya, nih, Bu Penyu ini selalu keenakan ngobrol, lupa waktu. Nah, ini juga untuk murid-murid semua, kalau punya waktu. Ya, masih ada ya waktunya? Masih kayaknya udah langsung tanya jawab bisa kah? Boleh, tunggu saya tutup dulu sedikit ya Bu Heni ya. Jadi tadi Bu Heni sampaikan kebetulan saya penyuluh hukum yang sudah dapat gelar, ini pelanggaran HAM sebenarnya, pelanggaran HAM ketika saya dipanggil Bu Penyu gitu ya. Karena saya mengisi setiap minggu di RRI Pro 1 Tanjung Pinang setiap Rabu malam jam 8 sampai jam 9 di ruang penyuluhan hukum, nama programnya. Kalau hari Senin ini nanti malam kalau yang mau dengar Pro 2 RRI Tanjung Pinang di Evening Talk setiap Senin malam bersama saya,
malam ini kita juga akan bicara tentang remaja yang sadar hukum dalam rangka Hari Kemerdekaan juga. Kemudian hari Rabu siang saya mengisi di Bintan Radio jam 1 sampai jam 2 siang. Nah, karena saya biasa mengisi di radio, itu saya dapat julukan Bu Penyu. Sebenarnya ini jelek ya, tapi saya tidak melihat sisi jeleknya. Nah, ini pelanggaran HAM sebenarnya. Tapi saya nggak melihat sisi jeleknya, tapi saya melihat bahwa masyarakat, saya berhasil mengemban tugas penyuluhan sehingga masyarakat bisa menjuluki saya sebagai seorang ibu penyu. Gitu. Bahkan sampai saya ke Anambas suatu hari ya, di Anambas itu di Letung itu kami nginap di sebuah hotel, kita makan di hotel itu, di bawahnya itu laut dan penyunya naik ke permukaan air laut. Terus apa kata panitia-panitia yang ngundang saya? Wah, ini penyu laut beraudiensi dengan penyu darat katanya. Wah, saya bilang, tapi ya saya mensyukuri ketika kita bisa melihat sisi positifnya. Termasuk Anda, mungkin Bu Heni juga udah cerita tentang bully. Tapi tidak semua orang bisa nyaman dengan buliannya. Kalau saya memang orangnya ya beginilah, tak bodoh teing. Apalagi sekarang kan ada lagunya kan, gua mah bodoh amat gitu ya, masak bodoh, lu mau ngomongin apa masak bodoh, gua mah bodoh amat gitu ya. Jadi kalau kita selalu pikirkan apa yang orang katakan tentang kita nggak akan maju. Maka biarkan orang berbicara, kita yang membuktikan, kita yang berusaha terus belajar, kita yang membuat sesuatu perubahan untuk diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, terakhir sebelum menutup sesi pemaparan hak asasi manusia ini, dalam penegakan dan upaya penegakan hak asasi manusia banyak sekali tantangannya, banyak sekali hambatannya. Salah satunya adalah ketika aparatur tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini merupakan salah satu tantangan dan hambatan ya. Nah, tapi ini tadi saya sudah sampaikan, mudah-mudahan contoh-contoh jelek itu tidak Anda ikuti, dan kami aparatur sipil negara ASN berusaha terus memperbaiki diri. Dan hari ini bagi yang bercita-cita jadi PNS, nggak ada yang nggak mungkin asalkan mau belajar. Tapi saya juga memberikan informasi kepada semua calon CPNS yang mau gabung, jangan semangat untuk jadi CPNS aja, jangan semangat lihat gaji dan tunjangan saja, harus semangat juga menjalankan tugasnya. Boleh tanya Bu Heni, seperti apa sekarang seorang PNS bekerja? Kita dituntut dengan jam kerja, pembuktian kerja, semua itu tidak semudah yang dibayangkan. Dan kita harus benar-benar memberikan pengabdian dan tanggung jawab kerja bukan hanya kepada negara, tetapi juga kepada Tuhan. Ya, mudah-mudahan kami yang kelihatannya salah-salah banyak tadi bisa terus memperbaiki diri dengan aturan-aturan yang dibuat pemerintah, sehingga tidak lagi ada masyarakat yang komplain. Saya nggak bisa salahkan kalau masyarakat komplain, karena realita itu masih ada. Tapi saya tidak pernah patah semangat untuk terus berbagi dan berusaha memperbaiki diri supaya kami bisa memberikan penegakan HAM, bisa menyalurkan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kapanpun, dimanapun, asal kita mulai dengan hal yang baik, insya Allah akan berakhir dengan sesuatu yang baik. Menutup materi saya sebelum kita masuk pada tanya jawab, bahwa sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Meskipun bukan hari ini, mungkin besok, lusa, atau nanti. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan, jangan bilang saya dapat apa, seperti yang sekarang kita nikmati. Kita ada musim durian, makan durian. Anda tahu nggak siapa yang nanam? Mungkin bahkan yang nanam sudah ada di dalam kuburnya, atau bahkan kerangka tulangnya saja yang tinggal. Tapi dia tetap mendapatkan pahala dari apa yang kita nikmati. Maka jangan takut dan jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan. Bersama kita peduli, mudah-mudahan penegakan HAM ini bisa dimulai dari rumah kita masing-masing. Terima kasih Bu Heni dan semuanya. Terima kasih Bu Siska, sangat biasa sekali paparannya. Mungkin langsung saja Bu Siska ya. Untuk satu ya boleh, silakan Bu Heni. Ada dari Ananda yang ditanya, kami persilakan. Siapa kira-kira? Tata, kalau Tata ada yang ditanyakan? Nah, ada nih. Ibu dimulai dari yang di sana dulu ya. Makan diri, dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Siska, nama saya Alani Putri Ananta, biasa dipanggil Tata. Saya izin bertanya Bu, bagaimana upaya dilakukan menjaga
diri melakukan sekali melakukan bercanda berlebihan yang seakan-akan Boleh pelan-pelan, Tata, saya tidak dengar dengan baik. Bagaimana pencegahan? bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga hak asasi manusia di lingkungan kita remaja, kadang seringkali melakukan bercanda yang berlebihan, yang seakan-akan seperti membuli. Lalu suka ditutupi dengan kata maaf, tapi tetap dilakukan berulang-ulang kali. Terima kasih, Tata. Kita jawab langsung ya, Bu Heni, boleh? Atau bagaimana? Kita tampung dulu. Boleh. Jawab Langsung saja ya, supaya saya masih ingat gitu. Dan ini pertanyaan yang mungkin memang mewakili banyak remaja hari ini. Udah minta maaf tuh, tapi nanti dilakukan lagi. Akhirnya membawa kondisi depresi ya. Kadang-kadang bahkan saya dapatkan hasil penelitian bahwa banyak anak yang mau pindah sekolah dari sekolahnya itu karena bulian. Bahkan ada anak yang mau bunuh diri karena bulian begitu. Jadi memang ya, saya kembali cerita nih. Saya zaman SMA itu suka kongko-kongko sama teman-teman saya nyanyi-nyanyi bareng-bareng ngeband-ngeband gitulah. Vokalis yang nggak merdu suaranya lah, begitulah ya. Tapi satu hari teman-teman saya tuh bilang gini, saya kelas 2 SMA waktu itu, kelas 2 SMA. Teman-teman saya bilang, Siska hari Senin lu udah potong rambut ya. Saya waktu itu satu-satunya orang yang masih rambut panjang. Nggak ada di kelas saya, di sekolah saya bahkan masih jarang sekali yang rambut panjang. Jadi mereka pinginnya saya potong rambut. Terus saya nggak mau. Kenapa saya harus potong rambut? Saya nggak mau, saya maunya rambut panjang gitu ya. Waktu itu. Terus kata teman-teman saya, kalau Senin nggak potong rambut, kami panggil gondres. Katanya gitu. Apa itu gondres? Gondrong deso. Sak bodoh lah. Sak karepmu wae gitu kan, karena pakai gondrong deso ya, sak karepmu wae mau manggil saya apa, saya bilang gitu. Dan memang mereka memanggil saya gondres, bahkan sampai saya pakai jilbab di kelas 2 SMA juga mereka masih pakai gondres. Bahkan sampai hari ini ketika saya jalan kemana, kalau ada yang mikir jalan gondres, oh saya tahu itu teman-teman SMA saya marah nggak? Saya nggak pernah ambil hati dengan itu. Nah, jadi apa yang dapat dilakukan untuk remaja? Yang pertama, kenali karakter orang yang kita candain atau orang yang kita bully. Jadi Anda perlu kenal nih teman-teman di sekeliling Anda. Kalau dia tidak suka, Anda harus menjadi orang yang menghentikannya. Nah, jika ini terjadi di sekolah atau di sekitar Anda, teman-teman Anda, kenali karakter orang terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kita menjadi penyebab berhentinya seorang teman beraktivitas, membuat dia terhambat, dosanya besar luar biasa. Dan itu membawa efek kepada apa? Sampai hari ini ya, sampai hari ini ada teman saya yang cerita dia dulu SMA-nya dibully. Ketika dia masuk ke dunia kerja, dia melakukan hal yang sama. Waktu SMA dia nggak bisa, kuliah juga nggak bisa. Ketika dia kerja, dia dapat jabatan dan dia ikut ngebully jajarannya. Jadi kalau saya boleh share bahwa bully di sekolah itu adalah penyebab bully di masyarakat. Nah, jadi kalau Anda boleh, kalau saya saran boleh untuk kalau ada ini terjadi, ada teman-teman yang ngebully, kamu ajak ngomong 4 mata. Kamu jangan ngebully deh, ngomong baik-baik dulu ke dia. Jadi yang pertama, kenali karakter orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, jika ada yang melakukan, Anda coba bicara 4 mata. Kalau Anda berani, Anda kenal dia. Kalau Anda tidak berani, maka cari orang terdekat dengan orang yang melakukan hal bully ini. Cari orang terdekatnya siapa. Kenapa? Karena kita akan lebih mendengar orang terdekat kan. Kalau musuh yang ngomong, kita langsung bilang enggak tuh, langsung ada gap gitu. Lu siapa mau nasehatin gue? Nah, cari tahu siapa orang terdekat dengan pelaku bully tadi, kemudian orang itu yang menyampaikan. Tapi kalau masih dilakukan juga, maka kita harus laporkan kepada guru BK dulu, guru kelas, karena banyak sekali kejadian yang diselesaikan oleh para guru. Jadi jangan pernah diamkan, speak up. Nah, istilah kerennya speak up, sampaikanlah ini. Nah, dan ketika Anda melihat orang ngebully, jangan ditontonin, jangan ikut menyaksikan. Karena apa? Yang ngebully ini biasanya bangga kalau dia tuh nih, hebat kan gue bisa bully dia kan, hebat kan gue gitu. Jadi kalau kita lihat, dia bakal makin senang, tinggalkan. Kalau kita nggak bisa bikin dia berhenti, tinggalkan. Biarkan dia sendiri dengan orang yang dia bully. Terus kuatkan orang yang dibulinya untuk tidak mendengarkan, nggak usah ambil hati. Ini pengalaman pribadi lagi.
anak saya kelas 3 SD, waktu kelas 3 SD, hari ini sudah kelas 1 SMA yang besar, yang kecil kelas 2 SMP, yang besar yang mengalami bully di kelas 3 SD. Anak saya hitam manis, saya bilangnya hitam tapi manis. Namanya anak sendiri ya, dibelain gitu ya. Itu sempat dibully di kelasnya, dipanggil keling. Terus dia pulang ke rumah, abang nggak suka lah kawan-kawan abang tuh panggil abang keling loh bunda. Masa abang dipanggil keling? Saya kuatkan anak saya, apa caranya? Saya panggil dia, sini yuk kita berkaca di sini, berkaca berdua di kamar. Nih, coba lihat, abang kulitnya putih atau hitam? Hitam. Terus kenapa abang mesti marah dipanggil keling? Berarti kawan-kawan abang itu jujur, memang abang hitam. Kenapa abang hitam? Karena ayah hitam, bunda juga tidak putih-putih amat. Ya turunlah itu, dan itu bukti bahwa abang benar anak bunda, anak ayah. Kita kuatkan. Nah setelah itu, oh iya ya bunda, jadi kalau ada teman-teman yang manggil abang keling, diiyakan saja. Supaya apa? Supaya teman-temannya berhenti. Kalau kita makin marah, teman-teman itu tidak suka. Dia senang kalau kita tuh marah gitu. Maka setelah itu anak saya alhamdulillah mulai enjoy. Ya loh bunda, sekarang nggak ada lagi kawan-kawan yang manggil keling. Dan Anda yang mengalami itu, ceritakanlah apapun yang terjadi pada diri Anda kepada orang tua Anda, karena teman terbaik adalah orang tua kita. Jangan salah curhat. Salah curhat nanti dapat masukan yang tidak tepat, akhirnya Anda terperanjat dengan kondisi. Akhirnya Anda menjadi generasi yang mungkin ada gangguan secara emosional, dampak kepada kesehatan mental. Nah, jadi sampaikan itu kepada orang terdekat kita, orang tua kita. Tipsnya untuk mencegah diri Anda dan orang-orang sekitar Anda, dan Anda lah menjadi rekan sebaya yang bisa memahami teman-teman Anda. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk teman-teman di sekitarnya. Saya kembalikan kepada Bu Heni. Ya, terima kasih Bu Siska. Terima kasih yang luar biasa untuk Ibu Siska yang sudah memberikan paparannya ya. Nah, mungkin yang dapat kita simpulkan di sini yaitu apapun yang kita anggap sebagai satu kegagalan dalam upaya penegakan HAM, mulailah kita memperbaiki diri dari diri kita sendiri. Nah, detik ini, hari ini, untuk bisa menghargai, menghormati hak orang lain, agar kita juga dihargai dan dihormati oleh orang lain. Nah, mulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga, bagaimana kita bisa menghargai, menghormati orang tua kita, kemudian kita di sekolah, bagaimana kita menjadi siswa yang baik, kemudian bagaimana kita menjadi warga yang baik, yang merupakan bagian dari masyarakat, kemudian menjadi warga negara yang baik tentunya. Nah, ayo dengan semangat kemerdekaan, mari kita menjadi generasi yang peduli HAM dan terus semangat belajar menjadi generasi yang luar biasa. Mungkin itu saja perbincangan pagi kita pada pagi hari ini yang merupakan kita belajar bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Siska Hikmawati. Dan boleh saya tutup dengan lagu nggak Bu Heni? Silakan Bu Siska. Saya terima kasih nih, menutup sedikit ya Bu Heni, sedikit karena saya ingin menginspirasi Anda, dan saya punya satu lagu yang selalu menginspirasi saya dan membuat saya tidak pernah berhenti semangat untuk melakukan hal-hal yang kecil seperti yang Bu Heni sampaikan tadi. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Jadilah generasi yang kuat, karena kami Indonesia membutuhkan generasi kuat. Jangan pernah putus asa, karena ketika kita yakini kita kuat, kita akan mencari jalan dan menemukan jalan dan tidak pernah memikirkan hal-hal negatif yang dipikirkan atau yang disampaikan orang lain. Semangat pemuda Indonesia, semoga Indonesia jauh lebih baik di tangan Anda.
Amin, amin. Terima kasih Bu Heni. Iya, terima kasih banyak Bu Siska yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini bersama kami. Nah, mudah-mudahan apa yang kami dapatkan ini semua menjadi barokah dan dapat dimanfaatkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin itu saja belajar bersama kita ya, berbincang kita dengan narasumber kita yaitu Bu Siska Sukmawati. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini Ananda dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Jangan lupa momen foto bersama. Boleh kan Ibu. Semangat. Oke, terima kasih. Saya mau bagi handphone siapa tahu ada yang minat mau curhat atau mau chatting tentang hukum. 0813 6411 3421. Siapa tahu ada orang-orang di sekitar Anda yang mengalami pelanggaran hukum atau mau konsultasi hukum, saya menerima konsultasi hukum. 0813 6411 3421. Terima kasih untuk momen luar biasanya. Semangat mengajar Bu Heni, tetap semangat. Terima kasih banyak-banyak. Sehat selalu Bu. Amin ya rabbal alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya Bu, silakan. Terima kasih Bu.